Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Solih-Solihah? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak hebat, ayo semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 1. Simak video pembelajaran ini dengan seksama ya nak. Setiap orang memiliki pakaian. Ada kemeja, kaos, dan blus. Ada celana panjang, celana pendek, dan rok. Mereka mengenakan pakaian untuk melindungi tubuh. Anak-anak, pakaian itu terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Tahukah kamu bahan apa sajakah itu? Bagaimana bahan itu diolah hingga menjadi pakaian? Pakaian apa saja yang dihasilkan? Mari kita pelajari bersama-sama. Bacalah kembali teks bahan dasar pakaian dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Paragraf pertama, keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Mereka memakai pakaian untuk melindungi tubuh. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari udara dingin atau panas. Ada pakaian untuk melindungi tubuh dari angin dan hujan. Paragraf utama yang digarisbawahi, keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Paragraf kedua, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Pakaian berbahan dasar kapas banyak digunakan sebagai pakaian sehari-hari. Pakaian berbahan dasar kapas nyaman dipakai di siang hari. Pakaian berbahan dasar bulu domba dikenakan pada waktu tertentu. Pakaian berbahan dasar bulu domba menghangatkan badan pada saat hari dingin. Lihat kalimat yang digarisbawahi ya nak. Paragraf ketiga, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Pakaian yang terbuat dari serat sutra termasuk pakaian istimewa. Pakaian yang terbuat dari serat sutra biasanya digunakan saat acara khusus. Kalimat yang digarisbawahi, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Paragraf keempat, berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Pakaian mereka sangat sederhana. Satu pakaian mereka digunakan untuk berbagai keadaan. Kalimat yang digarisbawahi, berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Paragraf kelima, hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Bahan dasar pakaian jumlahnya terbatas. Jagalah pakaianmu agar dapat digunakan dalam waktu yang lama. Tuhan menyukai orang-orang yang menjaga apa yang dimilikinya. Pada paragraf ini, kalimat yang digarisbawahi, hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Nah, setelah kalian mengetahui kalimat utama pada setiap paragraf, sekarang kita coba menuliskan isi cerita dari setiap paragraf tersebut. Perhatikan dan sambil diingat-ingat kembali isi dari teks bacaan tersebut ya nak. Kita bahas secara bersama-sama. Bahan dasar pakaian. Paragraf utama isinya adalah keluarga Udin memiliki banyak pakaian. Paragraf kedua, pakaian keluarga Udin ada yang terbuat dari kapas dan bulu domba. Paragraf ketiga, Ibu Udin memiliki kain tenun yang terbuat dari serat sutra. Paragraf keempat, berbeda dengan Udin, pakaian orang-orang zaman dahulu terbuat dari kayu dan kulit hewan. Dan paragraf yang kelima isinya adalah hampir semua bahan dasar pakaian terdapat di alam. Sekarang ayo mencoba. Ibu Udin memiliki kain kesayangan. Kain Ibu Udin terbuat dari serat sutra. Udin mengamati motif pada kain. Udin menemukan beberapa motif bangun datar pada kain. Ia menggambar beberapa motif yang ditemukan. Perhatikan gambar-gambar yang ditemukan Udin.
Nah, di situ Udin menemukan bangun datar berbentuk persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, dan sebagainya. Kemudian Udin menggambar salah satu bentuk bangun datar di atas kertas. Udin menggunting kertas mengikuti bentuk bangun datar. Lalu Udin melipat kertas hingga sama besar dan saling menutupi. Lakukanlah seperti Udin, hitunglah banyak cara melipat yang kamu dapatkan. Bentuk-bentuk yang dapat menutupi semua bagian kertas dengan tepat saat dilipat disebut bentuk yang memiliki simetri lipat. Nah, sekarang bagaimanakah cara menentukan simetri lipat? Perhatikan penjelasan berikut ini. Cara menentukan simetri lipat. Simetri lipat dapat ditemukan melalui percobaan. Simetri lipat juga dapat ditemukan dengan membuat sumbu simetri, yaitu garis yang membagi dua bangun datar yang saling menutupi. Mari kita membuat sumbu simetri bangun persegi panjang. Yang pertama, sediakan kertas berbentuk persegi panjang. Yang kedua, lipatlah menjadi dua bagian yang sama. Yang ketiga, lalu buka lipatan kertas. Dan yang keempat, buatlah garis pada bekas lipatan. Apa nama garis yang membagi persegi panjang menjadi dua bagian yang sama? Sekarang, amati bagan berikut ini. Pada gambar yang pertama, ada bangun datar persegi panjang. Nah, kita lipat menjadi dua bagian ke kanan, saling menutupi dengan tepat. Nah, ketika dibuka, maka di tengah-tengahnya ada bekas lipatan. Bekas lipatan itu anak-anak garis dengan pensil atau pena. Nah, garis tersebut yang disebut dengan simetri lipat. Nah, persegi panjang tidak hanya bisa dilipat ke kanan atau ke kiri, namun juga bisa dilipat ke atas atau ke bawah. Nah, sekarang kita coba lipat ke atas. Ingat, saling menutupi dengan tepat. Kemudian dibuka, ada garis atau bekas lipatan. Sama seperti tadi, kita garis dan itu yang disebut dengan simetri lipat. Gambar yang ketiga, perhatikan, kita lipat ke samping atau menceng. Apakah saling menutupi dengan tepat? Lalu apakah ini disebut simetri lipat? Nah, jawabannya tidak, karena tidak saling menutupi dengan tepat. Anak-anak bisa mencobanya sendiri di rumah dengan kertas ya, Nak. Perhatikan beberapa contoh bentuk bangun datar dan banyak simetri lipat berikut ini. Yang pertama ada gambar segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki hanya memiliki satu simetri lipat, karena jika dilipat hanya satu kali lipatan yang dapat menemukan dua potongan tersebut dengan tepat. Gambar yang kedua, segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi memiliki simetri lipat sebanyak 3, karena segitiga sama sisi memiliki 3 sisi yang sama, sehingga dapat dilipat menjadi 3 kali yang menutupi semua bagian yang sama. Nah, seperti ini anak-anak. Yang pertama dapat dilipat dari atas ke bawah, kemudian dari pojok kiri ke atas dan pojok kanan ke atas, sehingga memiliki 3 simetri lipat. Nah, berbeda lagi dengan bangun datar persegi panjang. Bangun datar persegi panjang hanya memiliki 2 simetri lipat, karena hanya dapat dilipat menjadi 2 kali yang menutupi bagian yang sama. Selanjutnya adalah bangun datar persegi. Bangun datar persegi memiliki 4 simetri lipat, karena bangun datar persegi dapat dilipat menjadi 4 bagian yang dapat menutupi bagian yang sama. Selanjutnya, Udin bercerita tentang kain sutra ibunya. Kain ibu Udin dibuat dengan cara dipintal dan ditenun. Dayu menanggapi cerita Udin. Ia memperagakan gerakan memintal dan menenun. Amati gerakan Dayu. Coba menirukan gerakan itu. Gerakan yang pertama yaitu gerakan memintal kapas. Posisi duduk, lutut kanan menekuk ke atas, tangan
Tangan kanan melakukan gerakan memutar ke arah depan. Tangan kiri bergerak ke samping kiri. Lakukan 8 kali 1 hitungan. Kemudian gerakan kedua, gerakan menenun 1. Posisi duduk selonjor. Kedua tangan bergerak lembut ke kanan atas dan bawah, lalu ke kiri atas dan bawah. Kepala bergerak mengikuti arah tangan. Lakukan 8 kali 1 hitungan juga. Gerakan yang ketiga, gerakan menenun 2. Posisi duduk selonjor. Kedua tangan bergerak kuat ke arah jari kaki, lalu bergerak lembut ke arah perut. Badan membungkuk saat tangan ke depan dan tegak saat tangan bergerak ke arah perut. Lakukan 8 kali 1 hitungan. Gerakan keempat, gerakan menjemur. Posisi berdiri. Kedua tangan bergerak kuat ke kanan atas, lalu bergerak lembut ke kiri bawah. Lakukan bergantian arah. Kepala bergerak mengikuti arah gerakan tangan. Lakukan 8 kali 1 hitungan juga. Ibu Dayu bercerita ada sebuah tarian namanya tarian Pontanu. Pontanu artinya menenun. Tarian itu berasal dari Sulawesi Tengah. Alhamdulillah, materi pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga Ananda dapat memahami materi yang disampaikan dengan baik. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.